Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Nadifatul Rizkiyah dengan NIM 12631020111 dari kelas IPI 4A. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang saya lakukan mengenai model literasi Big Sick dalam pembelajaran cerdas era pandemi COVID-19. Literasi informasi. Literasi informasi merupakan suatu kemampuan untuk dapat menemukan, menggunakan informasi dalam kehidupan. Juga dapat diartikan sebagai kemampuan mengakses, mengevaluasi, serta menggunakan informasi sebagai belajar atau memecahkan suatu masalah. Pentingnya memiliki kemampuan dalam berliterasi untuk dapat mengetahui suatu informasi secara efektif guna untuk memenuhi kebutuhan informasi. Literasi informasi menurut The Association of College and Research Library, literasi informasi merupakan bekal pembelajaran seumur hidup bagi mahasiswa, karena literasi informasi pada perguruan tinggi bermanfaat dalam pembelajaran sepanjang hayat yang akan menjadi dasar dalam pekerjaan dan karir di masa yang akan datang. Berikutnya merupakan model literasi Big Sick. Big Sick merupakan sebuah model literasi informasi dan teknologi sekaligus merupakan suatu kurikulum. Big Sick memiliki 6 buah langkah yang efektif yang digunakan untuk menyelesaikan setiap masalah step by step. Berikut merupakan urutannya. 1. Text definition. 2. Information seeking strategies. 3. Location and access. 4. Use of information. 5. Synthesis. 6. Evaluation. Metode The Big Sick sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih lagi bagi pelajar seperti siswa dan mahasiswa, di mana mereka akan terus-menerus akses informasi untuk memenuhi tugas-tugas mereka. Big Sick juga mampu mengoptimalkan suatu masalah, sehingga informasi-informasi yang digunakan tersebut tidak sembarangan, sebab informasi tersebut telah diperiksa terlebih dahulu kebenarannya. Dari pengumpulan data melalui wawancara maupun observasi, hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut. 1. Penggunaan media daring yang bervariasi dalam pembelajaran. Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa peserta didik menggunakan media daring untuk semua proses pembelajaran. Penggunaan media daring yang sering digunakan peserta didik dan guru tidak jauh dari teknologi canggih yang merebak saat ini. 60% guru menggunakan beberapa media daring seperti Google Meet, Zoom, WA Group, serta Google Classroom, dan 40% hanya menggunakan media daring seperti WA Group. 2. Media daring sebagai alat pencarian informasi. Berdasarkan hasil yang diperoleh, responden pada penelitian ini mengakui bahwa media daring digunakan sebagai alat penelusur informasi, dan tak ayal juga sebagai alat untuk menambah sumber materi pembelajaran tambahan belajar siswa selain yang dijelaskan oleh guru. Namun, beberapa di antaranya tidak menggunakan media daring sebagai alat untuk menelusur informasi. 3. Media daring digunakan untuk konsultasi dengan guru. Berdasarkan data yang diperoleh, media daring yang digunakan sebagai media pembelajaran. Diketahui bahwa media daring juga digunakan oleh siswa maupun orang tua siswa sebagai konsultasi dengan guru. Namun, beberapa wali murid juga tidak menggunakan media daring sebagai konsultasi perkembangan siswa. 4. Kesulitan dalam menggunakan media daring. Berdasarkan data yang diperoleh, media daring yang digunakan sebagai media pembelajaran masih memiliki banyak kendala dalam mengoperasikannya. Oleh karena itu, masih banyak juga guru menggunakan WA Group sebagai alat pembelajaran daring yang cukup mudah digunakan dalam penjelasan materi. Sedangkan siswa-siswi juga lebih memilih menggunakan WA Group sebagai akses materi dari guru. 5. Strategi siswa dalam menentukan sumber informasi. Berdasarkan data yang diperoleh, kebanyakan dari siswa mampu memperoleh sumber informasi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Namun, juga beberapa dari mereka memiliki kesulitan dalam mendapatkan informasi yang tepat dan efektif. Jadi, mereka perlu bimbingan kembali kepada sesama temannya, guru, atau orang tua mereka. 6. Siswa dapat menentukan keterkaitan antar informasi yang didapatkan dengan topik permasalahannya. Berdasarkan data yang diperoleh, banyak siswa yang mampu mencari dan memilih informasi yang sesuai dengan permasalahan tugas sekolah yang mereka hadapi. Dengan begitu, mereka mendapat jawaban atas permasalahan tersebut.
Sebagian anak juga masih kurang dapat menyesuaikan informasi yang tepat dan memerlukan sebuah usaha belajar dalam literasi informasi dengan bimbingan dari guru mereka maupun orang tua. Berikutnya merupakan upaya pengembangan siswa. Peran The Big Six sebagai program pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembelajaran serta menyelesaikan masalah informasi sebagai proses umum untuk siswa maupun guru dengan berpikir kritis. Big Six Skills dapat membantu para siswa dalam mengimplementasikan keaksaraan informasi yang mereka butuhkan, serta dapat memilih mana informasi yang cocok atau tidak. Yang perlu ditekankan saat ini yaitu keahlian dalam mencari sumber informasi untuk dapat mewujudkan suatu keahlian yang baik. Keahlian pembelajaran dalam menggunakan sumber informasi maupun sumber belajar yang bagus. Orang tua dan guru juga harus senantiasa saling bekerja sama dan koordinasi demi kesuksesan pembelajaran daring. Bentuk kerjasama tersebut yakni menyampaikan masalah atau kendala yang dihadapi anak saat pembelajaran daring. Sebab apabila guru dan orang tua saling berkomunikasi dengan baik, maka memudahkan mencapai tujuan belajar tersebut.